Ketika kami para imam kurang lebih di WA Group kami itu ada 801 imam yang konselebrasi ketika misa bersama Paus di Gelora Bung Karno itu. Kami harus masuk antara jam 11 sampai jam 12. Kemudian berganti di ruangannya atlet, kurang lebih cuma sepertiga dari ruang gereja ini, dan ada 2 ruang, dan tentu kami harus berdesak-desakan untuk bisa makan dan kemudian juga berganti dan juga memakai kasula. Kasula sudah disediakan panitia. Lalu mulai jam 1 sudah screening satu persatu para imam, lalu ditempatkan di sekeliling panti imam atau tempat altar Paus memimpin misa. Saya pribadi kurang lebih jam 1:1 sudah dijemur ya, bersama yang lainnya. Kurang lebih 4,5 jam, panasnya 34 derajat, 35 derajat. Ya tentu Anda bisa mengetahui bagaimana ya panasnya itu. Dan yang muncul itu adalah ya situasi perasaan-perasaan macam-macam. Apalagi juga umat yang di tribun sebelah timur tentu kena cahaya matahari yang sangat-sangat panas. Namun disitulah kemudian saya juga bisa belajar bagaimana manusia itu jangan sampai dikuasai oleh perasaannya, oleh kecenderungan-kecenderungan yang ya seperti keinginan-keinginan. Namun bagaimana manusia itu justru menguasai apa yang menjadi gejolak-gejolak tersebut. Dan ternyata kalau bersama-sama dan semuanya yang dikatakan oleh Rasul Yakobus dalam bacaan kedua tadi, tidak mementingkan nafsu sendiri, itu kemudian akan menjadi olah rasa kita, kemudian bisa membawa jiwa itu lebih tenang. Panas 4,5 jam ya yang di tribun. Romo-romo sepuh itu yang mendukung bagi saya, mendukung saya. Saya sudah kelumun-kelumun mau semaput tampaknya, putih semua. Ada 1 imam yang ambruk. Tapi dari sekian itu, lalu para romo yang sepuh di belakang saya berdoa, rosario. Wah, ini suatu aura. Kemudian bagaimana kemudian bisa mengelola situasi yang gak masuk akal, 4,5 jam dijemur. Tapi yang lainnya ya juga demikian. Jadi kita mengetahui seringkali justru nafsu menguasai manusia. Perasaan-perasaan kita menyetir diri kita. Maka bacaan dalam kitab kebijaksanaan tadi mengingatkan, sekali lagi mengingatkan supaya kita belajar olah rasa agar kita bisa mengolah jiwa kita, sehingga badan pun juga akan menuruti. Luar biasa. 4,5 jam dijemur bisa menguasai, dan semua para romo dengan ya tenang meskipun kelumun-kelumun ya. Melihat itu saya nanti kalau semaput ini malah jadi berita kacau ini saya. Aduh, ya supaya enggak lalu minum dehidrasi ya. Luar biasa. Ada sesuatu yang di luar kemanusiaan, dalam tanda kutip sesuatu yang ilahi. Dan itulah menjadi sarana bagi kita juga di dalam kitab kebijaksanaan yang kalau diringkas, hawa nafsu itu telah menguasai manusia. Namun dari kitab kebijaksanaan hendaklah kita ini sebaliknya harus menguasai nafsu-nafsu kita. Nafsu yang mementingkan diri sendiri kemudian akan menjadi sumber iri hati, sumber permusuhan, dengki, dan perilaku ini
sering melupakan Allah. Benar. Saya juga berpikiran ketika duduk, waduh enaknya ya no tribun yang sebelah barat itu. So plonga-plongo itu kipas. Iri. Nggak usah jauh-jauh. Ada suatu pengalaman-pengalaman yang dimana kita saben hari diajak untuk mengolah rasa kita. Dan inilah yang disampaikan Yakobus, mengingatkan umatnya agar hidup dalam damai kerukunan. Dengan cara apa? Mengolah rasa kita. Hawa nafsu rasa itu bisa kemudian mendrive, menjadikan orang sudah tidak lagi rasional. Banyak macam yang muncul, maka dikatakan iri itu adalah cardinal sin atau dosa-dosa pokok salah satu. Karena melahirkan dosa-dosa yang lain. Dan itu karena orang digiring oleh perasaan-perasaannya. Sama seperti nasihat Yesus kepada murid-muridnya. Karena kita pasti punya kecenderungan ingin menjadi yang terbesar, yang populer, yang hebat. Dan itu muncul tanpa sadar dalam diri perasaan kita. Maka Yesus kepada murid-muridnya yang bertanya ya, dan kemudian juga ini yang kedua kali ketika minggu yang lalu Yesus menyatakan bagaimana dia akan mati ya, dengan menderita sengsara, disalib, wafat dan bangkit hari ketiga. Ini pernyataannya dua kali secara langsung, secara terus terang kepada murid-muridnya. Kalau minggu lalu kita ingat, Yesus ditarik tangannya oleh Petrus. Karena Petrus mempunyai pemikiran tentang Mesias yang tentu masih belum lengkap. Saudara-saudari yang terkasih, demikian pula apa yang menjadi pemikiran Tuhan Yesus. Karena mereka dalam perjalanan itu para murid-muridnya itu berbincang-bincang ya, dikatakan mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Ya karena nafsu. Orang kalau sudah merasa besar itu secara duniawi itu ya kebesaran dicapai bukan dari apa yang kita berikan kepada orang lain. Kebesaran itu selalu manusiawi. Itu kita peroleh, kita usahakan, kita perjuangkan mati-matian bukan untuk orang lain tetapi untuk diri sendiri. Dan itulah yang dinegasi oleh Tuhan Yesus. Barang siapa yang hendaknya menjadi yang pertama, yang termuka, hendaklah ia menjadi yang di belakang, yang terakhir, menjadi pelayan bagi semuanya. Yesus selalu demikian, mengingatkan kita sekalian. Ada logika-logika kita yang kemudian menjadikan kalau orang kebesarannya hanya untuk dirinya sendiri dan kemudian iri hati, ya, kayak para murid mempertengkarkan. Kok saya enggak seperti dia ya? Kok keluargaku enggak seperti dia ya? Kok anak-anakku enggak seperti dia ya? Kok pekerjaanku tidak seperti dia? Terus, karena yang menjadi pusat diriku. Namun Yesus menyampaikan, siapa yang terbesar adalah siapa yang melayani, yang keluar dari dirinya sendiri. Maka ini juga menjadi suatu tindakan sebenarnya alamiah manusia. Bagaimana sejak lahir ya, orang tua juga diingatkan akan pasti menjadi pelayan bagi manusia-manusia kecil. Maka Allah yang menjadi manusia juga mengingatkan kita jalan yang ditempuh Allah, kebesarannya karena dia mau menjadi sehakikat dengan manusia, sama. Maka Yesus tadi juga mengajak anak kecil di hadapan mereka supaya jadi seperti anak kecil, bukan kekanak-kanak, tetapi sifat anak kecil yang spontan, jujur, terbuka apa adanya, selalu merasa dirinya itu lemah, dan kita tahu itu. Maka Yesus sangat
sangat sungguh mengharapkan agar kita tidak dikuasai oleh kebesaran duniawi, tetapi kebesaran ilahi. Dan bagaimana kita juga tidak dikuasai oleh nafsu-nafsu, tetapi kita yang harus menguasai nafsu-nafsu tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian kita akan sungguh-sungguh menjadi murid-muridnya yang bertumbuh berkembang, menjadi saluran-saluran sakramen, tanda, sarana, kehadiran kasih dan keselamatan Tuhan. Dunia saat ini sungguh digeret oleh kecenderungan-kecenderungan kehebatan, kebesaran, kepopuleran hanya untuk diri sendiri, ego sendiri. Yesus mengajak orang yang besar, orang yang semakin hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Amin.